bahasan itu. Ya, sehingga perlu dipersiapkan dulu kan. Nah, tapi enggak apa-apa. Secara inti banyak hal yang ini kok sama yang harus Pak Lukman sampaikan. Sudah kelihatan? Sudah terlihat, Pak. Sudah ya? Iya, Pak. Baik. Ya, baik. Sebentar. Nah, jadi Pak Lukman akan mencoba share dan tentang bahasan horticulture and tourism ya. Nah, ini sebenarnya kita tidak belajar langsung tentang sains horticulture-nya ya. Kalau sains horticulture itu kan bagaimana kita menumbuhkan tanaman ya. Bagaimana kita melakukan rekayasa-rekayasa media misalnya ya. Bagaimana kita mungkin juga mensilangkan galur-galur gitu untuk menghasilkan produk-produk yang kita inginkan ya. Nah, wawasan baru bagaimana sebenarnya horticulture itu mempunyai sebuah hal yang menarik gitu ya, hal yang menarik sehingga teman-teman ini kemudian betul-betul menyukai horticulture. Ini menjadi penting gitu ya. Nah, sebenarnya ada banyak hal untuk men-trigger, untuk memantik interest teman-teman di horticulture ya. Nah, salah satunya itu adalah tourism ya. Nah, dan memang di dunia horticulture ya, baik dunia horticulture maupun dunia tourism itu ini adalah dua hal yang baru ya. Hal yang baru. Jadi horticulture tourism itu dalam perspektif para pembudidaya tanaman, para petani, ini adalah hal yang baru. Ya. Hal yang lama dan yang sudah-sudah itu adalah melakukan kegiatan pertanian bercocok tanam untuk menghasilkan produk ya. Nah, sementara di bidang tourism, horticulture ini juga ya relatif baru karena tantangannya kan bagaimana kemudian kegiatan wisata itu dituntut untuk mendiversifikasi potensi-potensi yang ada sehingga dapat dipromosikan dan diupayakan sebagai daya tarik wisata, dan orang datang, orang membayar, dan ada sebuah kegiatan perekonomian ya, yang muncul. Nah, sehingga sebenarnya horticulture tourism ini sama-sama hal yang baru dalam dunia horticulture dan di dunia tourism, tetapi blended atau penyatuannya ini menarik dan merupakan masa depan. Nah, jadi kalau kita bicara tentang horticulture tourism itu sebenarnya ya teman-teman kita di luar negeri itu sudah mulai melakukan penelitian, membahasnya, mendiskusikannya. Ada beberapa textbook, buku-buku pedoman seperti horticulture tourism misalnya ya, dan buku-buku sejenisnya yang sebenarnya buku ini dibutuhkan dan semakin dibutuhkan sebagai guideline ya. Guideline bagaimana mencoba mendiversifikasi horticulture itu sebagai sebuah kegiatan lain ya, terutama jasa wisata. Nah, ini bukunya banyak. Nah, sementara untuk membangun isu-isu terkait horticulture dan tourism,
membangun pengetahuan tentang hortiturism, ya banyak peneliti sebenarnya sudah mulai mendiskusikan, mulai mengeksplor, mulai menyusun model-model pengembangan horticulture, membuat banyak hal lah gitu ya, seperti di jurnal ini ya. Jadi kalau teman-teman sourcing ya tidak sangat banyak, tidak ya, ada beberapa hal, dan ini sebenarnya adalah representasi bagi pentingnya horticulture tourism itu di masa mendatang. Kalau teman-teman melihat itu dari tahunnya saja itu akan kelihatan nanti gitu ya, bahwa apa namanya, ini kebetulan tahun 2022 Maret ini berarti ya, ini muncul gitu ya. Jadi hortiturism itu salah satu pendekatan untuk penguatan ekonomi petani ya di masa setelah COVID. Nah, ini menjadi penting karena itu tadi ya, ketika kita berbicara horticulture, fokusnya diproduksi, sehingga sebenarnya masyarakat itu kaya atau tidak itu sebenarnya sampai bergantung sejauh mana kualitas dan kuantitas dari barang yang dihasilkan. Nah, tapi kalau masuk di dunia tourism, ada another value that we can sell. Ada apa namanya, potensi-potensi lain yang bisa menjadi uang, yaitu jasanya. Nah, bedanya kalau di horticulture yang itu adalah pertanian, teman-teman bisa membayangkan bahwa setelah kita menanam bunga, maka bunga itu akan kita potong dan akan kita jual ke pasar bunga. Ya. Lahan yang kemudian tidak ditumbuhi bunga itu ya kita harus menanam lagi. Dan uang itu akan datang lagi ketika kita akan panen pada periode selanjutnya. Nah, tapi kalau hortiturism itu orang datang hanya untuk melihat dan bayar. Ya, tidak memetik. Nah, uangnya sudah mengalir ke petani. Selesai orang itu kemudian selesai dengan kegiatannya, dia keluar, besoknya ada orang datang lagi menikmati benda yang sama, menikmati tanaman yang sama. Sehingga sebenarnya ini lebih menguntungkan karena satu objek itu bisa dikonsumsi beberapa kali, ya, berarti non konsumtif, nah, kan tidak dikonsumsi secara langsung, non direct konsumtif, ya, tetapi dibeli jasanya saja, ya, nah, dibeli jasanya saja. Nah, ini dunia yang sangat menarik, ya, tapi penuh challenge, tantangan. Nah, kalau di luar negeri ya tentunya sudah lama itu berkembang itu. Tahun berapa ya, kira-kira itu 2005 gitu ya. Nah, Pak Lukman ingat ketika Pak Lukman masih di Jepang itu gambar kebun bunga di Jepang ya, yang sangat luas sekali dan itu menjadi tempat wisata. Nah, sebelumnya Pak Lukman pernah juga ke Belanda dan melihat bunga-bunga tulip itu, dan bahkan di Keukenhof itu orang menumbuhkan tulip di taman itu dan kemudian membuka ruang publik, orang bayar dan kemudian jalan-jalan menikmati pemandangan alam, foto-foto, pulang. Ya. Nah, jadi sebenarnya lama sudah berkembang. Di tempat kita ini kan baru saja. Nah, tapi sebenarnya prospeknya ada. Jadi ini sebenarnya keuntungannya kalau di hortiturism itu menanam untuk dipanen dan dipanen dari bunga dan juga menjual tempatnya. Jadi dapat dua sisi sumber mata uang gitu ya. Nah, ini silahkan nanti dilihat-lihat itu yang Pak Luman tahu itu kalau di Jepang itu ada di beberapa tempat. Di Belanda itu ada di Keukenhof namanya ya. Nah,
Menarik sekali nih. Jadi kalau teman-teman itu yang dari desa itu punya kebun, punya apa, coba kalau memungkinkan ditanami bunga gitu ya. Nah, dipagari begitu, dikasih apalah kafe apa gitu, orang masuk bayar gitu ya. Wah, enak itu sudah. Jadi mahasiswa biologi itu harus kreatif. Kenapa sih? Ya karena ilmunya kan sudah dipelajari itu. Teman-teman belajar tentang fisiologi tanaman, tentang genetika, tentang horticulture, tentang ekoturism, banyak hal sudah dipelajari. Ya. Nah, ini uangnya banyak ini sebenarnya. Nah, hortiturism itu bisa kita terjemahkan sebagai wisata hortikultur ya, bukan hortikultur, wisata hortikultur. Nah, ini adalah kegiatan mengunjungi area budidaya tanaman hortikultur, mengunjungi ya, untuk mendapatkan pengalaman dan ragam manfaat. Nah, manfaatnya tuh banyak, antara lain refreshing ya. Orang itu refreshing di sana bisa sendiri, bisa dengan pasangannya, bisa dengan keluarganya, bisa rombongan, refreshing. Setelah mendapatkan tekanan psikologis bekerja seminggu, orang kemudian refresh, pergi ke tempat horticulture, refresh. Atau pendidikan. Nah, ini belajar tentang aneka ragam bunga, belajar bagaimana tentang cara budidaya, gitu ya. Belajar banyak hal. Atau kemanfaatan sosial. Ya, misalnya dalam rangka meneguhkan dan mengompakkan komunitas. Ya, di situ kemudian nanti ada outbound-nya, macam-macam. Atau membangun kerukunan keluarga, arisan bersama di kebun bunga, gitu, manfaat-manfaatnya. Atau kesehatan. Nah, yang kesehatan nanti secara khusus ini nanti kita akan bicara tentang therapeutic garden. Ya. Nah, karena itu karena ada kunjungan orang ke area budidaya ini, maka area budidaya tersebut harus dikelola dengan baik sehingga mengikuti prinsip-prinsip kenyamanan dan kepuasan wisatawan. Ya. Nah, seluruh hortiturism itu selalu ex situ. Ya. Tidak ada in situ, maksudnya in situ itu kawasan di dalam kawasan konservasi yang kemudian dibuka untuk hortiturism. Karena hortiturism, horti ini terkait dengan kegiatan budidaya. Ya. Nah, jadi kalau hortiturism itu ada di kawasan lindung lah, itu sudah menyalahi dari awal definisinya. Kalau di situ ya berarti harus ekoturism atau nature based tourism atau yang lain, bukan hortiturism. Nah, yang umum ini biasanya adalah wisata petik bunga, petik buah. Ya, nah, wisata ini. Ini adalah kegiatan yang selain wisata petik bunga dan buah, ini adalah kegiatan garden walking. Garden walking itu berjalan-jalan, menyusuri kebun-kebun gitu ya. Dan tentunya memang kan kita berbicara tentang landscaping, tentang tata kelola pengelolaan kebun. Bagaimana kebun yang baik agar bisa dilakukan kegiatan garden walking. Misalnya jarak jalannya cukup lebar sehingga orang bisa berpapasan. Ada beberapa tempat di mana di situ ada tempat peristirahatan, ya, ada tempat teduh, ada instrumen-instrumen yang dalam desain landscaping itu harus dipenuhi. Nah, kegiatan ini
bisa dilakukan secara indoor maupun outdoor. Ya, nanti Pak Lukman jelaskan apa yang dimaksud dengan indoor dan outdoor itu. Nah, kalau teman-teman mencoba googling, katakanlah masukkan aja misalnya wisata petik buah. Wah, itu nanti ada banyak informasi itu. Seperti di slide itu ya. Di Jawa Timur itu ya. Di Malang, di Batu, di mana-mana. Artinya memang kegiatan ini sudah ditawarkan ke wisatawan sebagai salah satu alternatif kegiatan wisata. Zamannya Pak Lukman dulu kecil itu namanya wisata itu ya paling banter itu ke pantai. Wes itu namanya wisata. Atau ke kolam renang, ya agak besar sedikit gitu wisatanya itu ke tempat-tempat yang agak alamiah. Sudah itu aja sebenarnya. Nah, sekarang ini kalau kita lihat sangat beragam, sangat beragam. Dan salah satu kontributor dari keragaman tempat wisata itu alternatifnya itu adalah wisata berbasis horti, ya. Bisa petik buah, bisa panen sayur, macam-macam terserah. Loh, apa bedanya kemudian dengan kegiatan petani biasa yang atau kita pergi ke kebun kemudian kita metik-metik apakah buah, bunga dan sebagainya. Perbedaannya adalah ketika kita berbicara ini bagian dari tourism atau ada unsur wisata, maka ada unsur-unsur atraksi, aksesibilitas, amenitas yang harus dikelola dengan betul. Kenapa ini? Karena ini bagian dari pariwisata. Itu yang mencirikan kegiatan ini pariwisata atau tidak. Gitu ya. Nah, jadi ada tempat kebun buah naga misalnya. Nah, kemudian kita bilang, ayo kita berwisata gitu ya ke tempat kebun buah naga ini. Ya, kita bisa pergi ke sana toh. Tapi itu belum tentu wisata. Bisa jadi itu mengunjungi kebun dan pesta pora tok di situ. Kenapa belum wisata? Karena belum jelas atraksinya apa. Ya, aksesibilitasnya bagaimana. Tuh, aksesibilitas menuju kebun itu ada Pak jalannya. Dari balai desa pergi ke sini sampai kebun. Iya, ketika teman-teman pergi ke dalam lingkungan kebun itu ada enggak jalan-jalan yang ditata baik sehingga teman-teman itu tidak tersesat di kebun. Teman-teman itu nyantai bisa jalan-jalan di kebun. Bahwa kebun itu aman, tidak ada hewan buas. Ada enggak kegiatan penataan-penataan seperti itu? Nah, selama itu tidak ya berarti itu bukan tempat wisata ya, pokoknya pergi ke kebun gitu aja. Ya kan? Nah, sehingga kalau teman-teman lihat di tempat-tempat yang ditawarkan itu pasti aspek 3A-nya itu masuk, itu pasti. Ya. Nah, ini foto-foto ya di Malang. Ya, panen mawar, panen buah gitu ya. Hanya kalau saya rasakan ini kalau di Malang ini musim berbunganya itu kurang serempak ya. Densitas bunga muncul loh, kurang serempak. Sehingga memang itu sudah menjadi wisata petik mawar atau petik bunga. Cuma kurang menggigit lah gitu kira-kira. Kenapa demikian Pak? Iya karena saya masalahnya juga pernah pergi ke Belanda, ke Jepang dan melihat itu hamparannya itu jelas ya. Bahwa terlihat hamparan warnanya merah semua gitu ya. Kuning semua. Kalau didekati bunganya banyak. Kalau di kita ini kadang-kadang bunganya masih banyak tapi daunnya masih merajalela. Masih dominasi daunnya itu banyak. Nah, ini memang kemudian menjadi
kurang menarik secara visual ya. Nah, jadi tadi loh, ini apa bedanya antara kebun biasa dan kebun tempat wisata? Nah, petik apel juga demikian. Di Jepang itu dulu Pak Luman pernah itu wisata petik apel, petik jeruk. Tapi yo memang menyenangkan gitu kan. Mantap gitu ya. Metiknya itu juga lego gitu. Merah-merah semua. Ya. Jeruknya itu kuning semua gitu. Dan enak gitu kan. Tanamannya diatur sehingga kalau kita mau foto di situ tuh jelas. Gitu ya. Wajah kita jelas dan tanamannya jelas. Nah, kalau di Indonesia itu masih ada problem memang. Tapi ya tidak apa-apa, kita sudah mencoba melangkah ke arah yang betul dan tinggal kemudian bagaimana nanti menyempurnakannya. Nah, ini yang sifatnya outdoor berarti ya. Di luar ruangan, di kebun. Ya. Sebentar ya. Sebentar. Um, ini outdoor ya. Tapi ada yang indoor gitu ya. Ada yang indoor seperti sini ya, seperti gambar ini. Biasanya ini besar, luas gitu ya. Seperti di Singapura, seperti di negara-negara maju itu punya banyak. Terutama negara yang 4 musim itu ya. Di Belanda itu juga saya sering lihat. Nah, ini investasinya memang besar. Tetapi di dalamnya itu ngontrol tanamannya itu enak. Ya. Dia ada kebun sayur juga. Dulu saya tuh sering pergi itu berwisata itu kalau di Jepang tuh kebun tomat. Tomat itu tomat yang kecil-kecil itu loh. Nah, kebun stroberi tapi di dalam ruangan greenhouse gitu yang besar. Bayarnya itu berapa dulu ya? 1.500 yen kayak nggak salah. Nah, kalikan 80 itu berapa? Yang mahal itu di Keukenhof itu ya, di Belanda itu mahal sekali. Dan harus register dulu. Nah, kalau di Jepang ini agak semi community base. Jadi kita menghubungi keluarga petaninya, nah, dia akan menginformasikan, oh, tempat saya akan panen apa namanya? Panen tomat. Silakan nanti datang tanggal sekian sampai tanggal sekian karena sedang boomingnya. Nanti di luar tanggal itu ya sudah dipanen. Jadi petaninya ya rada nakal. Ya. Jadi sebelum dipanen buahnya itu dia sudah menjual situasi greenhouse-nya dengan tanamannya. Nah, ini kan memang cerdas ya. Nah, ini yang kemudian harus kita tiru ya, seperti gambar-gambar di sini. Nah, kelebihannya memang kalau di indoor itu kemudian tanamannya bersih ya. Tanamannya bersih, terkontrol, cantik-cantik begitu ya. Kalau di outdoor itu seringkali suka sulit dikontrol ya. Sulit dikontrol. Seringkali juga kotor gitu ya. Kelopak-kelopak bunga itu mudah gugur karena iklim cuaca. Karena kita tidak bisa mengendalikan. Tetapi kalau di indoor itu kita bisa mengendalikan. Jadi pukulan-pukulan air hujan itu tidak sampai merusak mahkota bunga gitu ya, yo daun-daun gitu. Nah, kelebihannya dari situ. Ini jadi menarik ini sebenarnya ya. Jadi mengunjungi greenhouse, tapi ya greenhouse-nya bersih, nggak seperti greenhouse-nya di kita ya. Nggak apa-apa, mudah-mudahan ke depan lebih baik lah.
Nah, memang tantangannya itu teman-teman itu sebenarnya adalah bagaimana bagaimana kita membangkitkan gairah berkebun. Ini sebenarnya kritik ini ya untuk teman-teman gitu ya. Teman-teman biologi ini lewat di kuliah hortikultur kayaknya kurang senang dan kurang semangat untuk bercocok tanam. Ya. Nah, jadi di luar negeri itu saya lihat memang sejak kecil itu anak-anak itu diajari untuk mengencourage anak-anak kecil itu untuk menyukai bercocok tanam. Ya, menyukai bercocok tanam. Saya lihat itu dulu itu orang tua itu suka mengajak anaknya untuk mengumpulkan tanah gitu. Tanahnya memang bersih sudah, tidak suri tanah kita. Ditaruh di pot gitu ya, ditaruh di ruangan. Kemudian dipilih bijinya itu yang cepat tumbuh. Oh, kenapa kok biji yang cepat tumbuh? Ya biar anak-anak itu kan tidak sabaran, gitu ya. Anak-anak itu kan tidak sabaran, sehingga kepinginnya itu sekarang nanam, habis tumbuh kan gitu toh. Nah itu yang cocok sesuai untuk mendidik anak-anak cepat senang dengan berkebun itu ya sekarang tanam ya sebentar lagi tumbuh. Nah kalau anak-anak diajari misalnya nanam kelapa itu ya sampai tua dia nanti itu yang enggak cukul-cukul toh. Nah ini jadi mengajari anak kecil bercocok tanam itu penting ya. Nanti ini mahasiswa-mahasiswi ini yang sebentar lagi ini anak lulus dikawinkan sama orang tuanya kan segera punya anak kecil toh. Nah itu diajari jangan lagi mengulang kesalahan orang tuanya. Yo kalian itu yang tidak suka bercocok tanam itu loh. Ya masa praktikum hortikultur itu aja berapa botol itu ya mati semua. Karena memang menanam itu kemudian prinsipnya memang pengalaman Pak Lukman sih. Itu tidak sekedar secara teknis kita mencari tanah dan biji kita tancapkan. Tidak, ada sebuah sentuhan kolbu gitu ya. Ada sentuhan perasaan, kasih sayang yang kalau itu kita lakukan tanamannya juga baik karena bagaimanapun tanaman itu yang sama-sama makhluk hidupnya toh. Nah, bagaimana kemudian bagi yang sudah tua ini Pak kepingin bercocok tanam, baca sendirilah bagaimana nanti motivasi-motivasi untuk menjadi gardener gitu ya. Nah, ada buku-buku seperti Gardening Tips for People Who Can Garden. Ya, tips cara-cara berkebun bagi orang yang tidak bisa berkebun. Wah, ya, repot ini. Tapi harus gitu ya. Harus dicoba ya. Nah, jadi saya katakan tadi bahwa sebentar saya tak pamit ada rapat ini boleh. Sebentar ya nak ya. Kebutuhan itu tadi sudah Pak Palwan singgung ya, bahwa kalau misalnya kita itu berbicara wisata, ya, segampangannya itu kalau misalnya teman-teman punya kebun, punya ladang untuk horticulture, dan ingin kemudian mendorong itu sebagai kegiatan wisata horti, maka pertimbangkan 3 aspek ini. Atraksinya, apa itu attraction? Ya, atraksinya itu misalnya itu kebunnya kebun buah naga, ya buah naganya ya harus bagus-bagus gitu ya. Harus mulus-mulus begitu. Jangan terkena penyakit yang kulitnya itu bintik-bintik sehingga kurang menarik.
ya. Nah, buah naganya misalnya usahakan yang lebat. Nah, itu attract itu menarik. Nah, wisata buah naga naganya buahnya cuma satu tok itu ya ndak attract gitu namanya ya. Nah, hal-hal kayak gitu itu loh ya. Makanya ini penting gitu ya. Nah, misalnya aku horticulture nanam pepaya gitu. Ya diupayakan pepayanya itu banyak buahnya gitu ya, menarik, bersih gitu ya. Nah, jangan pas membuka pepayanya cuma satu dua gantung gitu. Ya males. Pokoknya something to be attract. Bagaimana ini attractnya? Nah, karena itu, makanya itu untuk beberapa kelompok tanaman, horticulture itu, wisata horticulture tempatnya tidak dibuka terus. Dia punya jadwal. Kapan ini dibuka? Oh, kenapa kok gitu, Pak? Ya, karena dipaskan nanti kira-kira masa menariknya di mana gitu loh ya. Itu tadi yang saya bilang, oh petani di Jepang itu dia tahu, oh tomat saya nanti kira-kira itu akan berbuah tanggal 1 sampai tanggal 5. Bagus-bagusnya. Sudah dibuka itu. Tanggal 6, 7 panen, tanggal 10 sudah tidak ada. Wah, kemudian dibuka lah wisata tanggal 10 ya tidak ada orang mau masuk. Apa yang mau dilihat? Kan gitu toh. Nah, bunga juga demikian ya. Selain itu juga ada amenitas apa namanya ini ya, fasilitas-fasilitas lain yang attract di situ. Misalnya teman-teman mencoba kemudian untuk kalau misalnya horticulture-nya itu stroberi begitu, ada welcome drink-nya itu adalah jus stroberi gitu loh ya. Wah, itu masa nanti itu horticulture-nya itu adalah berkunjung ke kebun stroberi. Welcome drink-nya itu badek. Tahu badek ya, gitu loh. Apa tahu badek itu air tapi ketan merah itu ya enggak cocok gitu namanya. Jadi harus difikirkan betul secara komprehensif. Ini menarik ini. Apalagi negara kita ini punya banyak kekhasan keistimewaan ya. Nah, amenitas ya, amenity, hal-hal apa yang ada misalnya di situ ya, tempat duduknya lah atau mungkin toilet lah gitu toh. Jangan sampai orang itu masuk di situ karena dingin masih menikmati atraksi separuh begitu sudah kebelet gitu ya, megangi perutnya aja gimana toiletnya mana itu sudah satisfactionnya hilang nanti namanya satisfaction kepuasannya ya. Jadi ini kelengkapan aksesibilitas masuk kebun misalnya ya harus dijamin masuk kebun nanti ketemu apa bisa keluar dengan selamat. Jangan sampai masuk kebun itu bisa masuk tidak bisa keluar tersesat di kebun ya ini repot ini ya. Karena itu jalur-jalurnya itu harus ditata. Nah, ini by attraction, amenity, accessibility should be managed to meet quality of life. Karena wisata itu memang urusannya itu dengan quality of life, ya, peningkatan kehidupan. Nah, berbicara tentang tourism itu sebenarnya kita juga dihadapkan pada satu satu challenge ya, satu tantangan bahwa sebenarnya pariwisata itu sendiri itu sebenarnya muncul karena apa? Karena problem kesehatan. Jadi kalau teman-teman lihat itu isu kesehatan itu kan sekarang krusial ya, dan biaya yang dikeluarkan untuk mengobati sakit itu kan besar sebenarnya. Orang harus pergi ke rumah sakit, harus dikasih obat gitu ya. Sementara di barat itu sebenarnya sudah mulai berkembang pendekatan yang lebih holistik. Bagaimana sebenarnya mengupayakan untuk membangun pusat-pusat terapi ya. Nah, di Texas University itu ada pelajaran hampir sama dengan kita. Namanya horticulture terapi. Nah, itu kodenya itu ada di situ. Hort 335. Socio horticulture. Ya, jadi mata kuliahnya di sana kalau kita kan biohortikultur toh.
Di sana itu namanya mata kuliahnya Socio Horticulture. Nah, di dalamnya itu ada pelajaran tentang horticultural terapi. Jadi bagaimana menjalankan terapi dengan horticulture. Nah, apa sebenarnya secara dasar teorinya, benefitnya itu ya, benefit of horticultural therapy. Nah, dibaca sendiri. Ya, terapi hortikultur itu manfaatnya itu ada di aspek emosional, sosial, fisikal, intelektual. Nah, itu dan seterusnya ya. Nah, jadi kemanfaatan benefitnya itu seperti itu nanti. Ya, meningkatkan fungsi-fungsi kognitif, meningkatkan konsentrasi. Jadi sudah betul itu sebenarnya anak-anak biologi itu di sana itu ada taman. Jadi kalau ujian ya kok bolak-balik remedi aja itu mesti harus duduk di kebun. Ya, itu melihat tanaman-tanaman. Cuma saya itu pesan dari dulu cuma tamannya itu mau ditata. Itu kayaknya Pak Marzuki itu enggak paham bahwa itu sebenarnya adalah garden terapi, itu terapi untuk mahasiswa yang stres-stres itu toh, sehingga dibiarkan aja. Karena dibiarkan saja itu nanti akan menghasilkan image yang kacau. Ya, jadi karena nanti teman-teman saya kasih bahan ya, buku dari saya itu di situ ada apa namanya health terapi gitu ya. Bagaimana kita mendayagunakan kebun itu untuk meningkatkan kemanfaatan kognitif. Ya, nanti saya bagi ya, dipelajari sendiri. Nah, ada yang disebut juga dengan sensory garden ya. Nah, dipelajari sendiri nantilah. Ini mohon maaf ini Pak Lukman untuk tergesa-gesa. Kalau bisa besok kuliahnya itu jam 12 gitu ya. Karena jam 1 Pak Lukman ada rapat rutin dengan Pak Warek 5 yang enggak enak ini. Jadi terapi hortikultur itu sebenarnya adalah partisipasi dalam aktivitas-aktivitas hortikultura yang difasilitasi oleh terapis hortikultur. Nah, kuncinya ini terapis hortikultur. Ya. Terapis hortikultur, seseorang yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan, membantu fungsi-fungsi dan kegiatan terapi dengan memanfaatkan hortikultur. Ya. Nah, ini sebenarnya bagus ini terapis hortikultur ini. Untuk mencapai tujuan spesifik dalam peningkatan tujuan akhirnya apa? Peningkatan kesehatan, kebugaran, rehabilitasi mental dan sebagainya. Ya. Nah, terapis hortikultur ini harus mengikuti sebuah proses pendidikan karena ini adalah kegiatan dan proses aktif yang harus dilaksanakan secara terencana. Harus ada desain kegiatannya yang terukur yang dilakukan untuk kegiatan terapi. Misalnya apa ini kegiatan terukur ini? Misalnya itu adalah terapi untuk meningkatkan kognitif penginderaan dengan mencium bunga seperti gambar nenek ini ya. Itu dilatih itu. Tidak kemudian neneknya itu dituntun di situ, kepalanya ditaruh di bunga, disuruh nyedot terus, ya malah bisa mati. Ya. Karena harus ada desainnya, harus ada waktu yang tepat, ada masa pembungaan yang tepat, gitu ya. Ini urusannya orang biologis. Nah, komponen-komponen dasar ya dari terapi ini adanya keterlibatan partisipan dalam kegiatan aktivitas berbasis atau terkait hortikultur. Nah, ini peserta diidentifikasi dulu, misalnya memiliki cacat, penyakit, atau keadaan hidup yang membutuhkan layanan, layanannya apa, gitu ya. Aktivitas ini dilayani dan difasilitasi oleh terapis, sekali lagi terapisnya ini penting untuk mengguidance. Nah, jadi ini adalah bagian dari partisipasi dalam konteks perlakuan penyembuhan mencapai kebugaran dan rehabilitasi. Ya, nah, jadi secara ini besok saya ulang lagi karena Pak Lukman rotok tergesa-gesa hari ini ya. Nah, ini apa namanya? Ada statement yang mengatakan I'm more myself in a garden than anywhere else on earth. Jadi saya tuh merasa akan menjadi diri saya sendiri. Saya kemudian menjadi lebih tahu tentang siapa saya jika saya di kebun ya.
kebun terapi maksudnya atau kebun hortikultur daripada saya ada di tempat lain ya di planet bumi ini. Nah di situ memang ada kalau dipetakan tujuan dari desain penyelenggaraannya nanti ada goals. Goals itu tujuan intinya itu apa? Ya. Nah tujuan inti itu kemudian harus mempunyai sebuah kemaknaan. Nanti kemaknaannya bagaimana? Nah, baru kemudian dipandu oleh teori dan lahirlah sebuah desain, ya. Nah, jadi mungkin teman-teman besok akan saya ulang beberapa bagian kecil ini ya. Tapi kalau bisa mungkin kuliahnya jam 12-an gitu ya, biar nanti saya punya sedikit agak waktu karena ini saya ada rapat dengan Pak Warek 5 dan nanti bahannya saya kirim ya, termasuk narasi textbook yang Pak Lukman sudah tulis dan ini bisa dipelajari dan fokuskan nanti pada bab atau bagian yang terapi garden ya. Baik, itu mungkin ya dari Pak Lukman. Mohon maaf jika kurang berkenan di pertemuan hari ini. Saya sangat appreciate sekali terhadap teman-teman yang ada di kuliah ini, terutama yang menampilkan mukanya sehingga Pak Lukman merasa ada temannya gitu ya. Kalau semua dipateni itu kan kayak penyiar radio toh. Nah, ini sudah tadi repot nanti ya. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi barokah dan mendapatkan kemanfaatan bagi kita semua. Terima kasih, saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.